Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua ya anak-anak. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, tapi kita selalu diberikan nikmat sehat dan selalu diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama ya. Ibu akan pimpin kalian berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, semoga Allah selalu memberikan keberkahan ilmu terhadap kita semua ya. Dan semoga dengan kalian semangat belajar itu menjadi amal baiknya kalian ya, soleh dan solehah. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan selalu ingatkan peraturan mengikuti materi hari ini ya, atau mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus mengisi presensi kehadiran yang linknya sudah tersedia di Google Form. Kemudian, setelah kalian mengisi presensi, mengisi nama dan kelas di komentar di bawah ini ya, agar menandakan bahwa kalian telah menyimak materi hari ini. Dan maksimalkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas. Jangan lupa upload tugas di Google Classroom ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Siap? Jadi kalian tolong fokus, tetap semangat, dan simak materi secara seksama ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang menyajikan teks berita secara tulis dan lisan, atau dengan bahasa sederhananya yaitu membuat teks berita. Kompetensi dasar hari ini yaitu 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Setelah kita membahas materi ini, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menemukan inti informasi, kemudian peserta didik mampu menyusun kerangka berita, kemudian peserta didik mampu mengembangkan kerangka, dan yang terakhir menentukan judul berita. Sebelumnya, Ibu masih tidak akan bosan untuk mengingatkan tentang materi minggu lalu, materi teks berita. Kira-kira kalian masih ingat apa tidak apa itu teks berita? Tentu pasti kalian masih ingat ya, teks berita adalah teks yang berisi informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu tempat atau sewaktu-waktu. Nah, teks berita ini disajikan secara faktual dan aktual. Kemudian, teks berita pun mempunyai unsur-unsur berita, yaitu apa? 5W1H. Ingat ya, 5W1H. Dan teks berita bisa dikatakan teks berita apabila memiliki struktur atau sistematika penulisan yang sesuai. Ada apa saja di dalam struktur teks berita? Ya, ada orientasi, kemudian peristiwa, dan sumber peristiwa. Ada juga cara penulisannya, yaitu pertama kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Nah, kalian ingat-ingat ya struktur berita karena kita akan belajar tentang bagaimana menyusun teks berita. Ingat sekali lagi bahwa bisa dikatakan teks berita apabila memiliki struktur yang sesuai dengan teks berita. Kemarin banyak pertanyaan, Bu, kira-kira yang mana Bu strukturnya? Apakah yang orientasi atau yang kepala berita itu? Semuanya sama ya, jadi kalian boleh mau orientasi peristiwa dan sumber peristiwa
Atau struktur yang kedua, yaitu kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Itu apabila disusun nanti sama saja ya. Jadi apabila kalian menyusun yang orientasi, kemudian peristiwa dan sumber peristiwa, apabila sudah tersusun, itu bisa diidentifikasi dengan struktur kepala berita, teras berita, tubuh, dan kaki berita. Jadi sama saja ya anak-anak. Nah, ada pun langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, menentukan inti informasi. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, menentukan judul berita. Nah, langkah yang pertama untuk membuat suatu berita atau teks berita, yang pertama menentukan inti berita. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa informasi yang layak diangkat menjadi suatu berita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu faktual. Faktual adalah informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua itu aktual, yaitu informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Yang ketiga itu fungsional, yaitu informasinya bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang bisa memotivasi dan memberikan pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar. Ya, contohnya kalian misalnya akan membuat suatu berita. Kalian harus menentukan inti beritanya terlebih dahulu, yaitu harus yang faktual, aktual, dan fungsional. Contohnya, kita angkat tentang protokol kesehatan COVID-19 yang dilanggar. Nah, selanjutnya yaitu menyusun kerangka berita. Sebenarnya menyusun kerangka berita ini hal yang paling mudah apabila kita tahu unsur-unsur dari teks berita. Yang pertama ada what, where, when, who, why, dan how. Jadi untuk menyusun kerangka suatu berita itu kita harus mengetahui dulu unsur teks berita. Nah, yang pertama apa yang sedang terjadi, kemudian di mana tempat kejadiannya, ketiga kapan peristiwa itu berlangsung, kemudian siapa yang melanggar protokol kesehatan, mengapa bisa terjadi, bagaimana cara agar terhindar dari hal tersebut. Ini adalah kerangka dari teks berita. Jadi sebenarnya gampang, kita tinggal menentukan inti berita yang akan kita buat. Kemudian kita tinggal membuat kerangkanya itu kita menjawab pertanyaan dari unsur-unsur teks berita. Gampang kan anak-anak? Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengembangkan karangan. Oke, jadi untuk mengembangkan karangan itu yaitu kita menjawab semua pertanyaan yang sesuai dengan unsur berita. Ya, jadi unsur berita itu bisa disebut juga kerangka berita apabila kita akan membuat suatu teks berita. Dan cara mengembangkannya menjadi suatu teks berita yaitu kita menjawab semua pertanyaan dari unsur-unsur teks berita. Tapi ingat, nah, bisa dikatakan teks berita apabila strukturnya sesuai. Kalian boleh pilih ya, mau memakai struktur kepala berita, teras berita, tubuh berita, kaki berita, atau orientasi peristiwa, sumber peristiwa. Gitu ya, jadi kepala berita itu judul, kemudian teras berita itu memuat gambaran umum tentang teks berita. Biasanya ini adalah jawaban dari salah satu unsur teks berita. Kemudian tubuh berita adalah rincian atau mengembangkannya semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kerangka berita. Kemudian kaki berita adalah kesimpulan. Itu ya. Nah, atau di orientasi ini adalah gambaran umum atau penjelasan apa yang akan dibahas. Kemudian peristiwa itu adalah mengembangkannya atau mengembangkan kerangka-kerangka peristiwa yang tadi yang unsur. Kemudian sumber peristiwa adalah pendapat-pendapat dari narasumber. Itu ya anak-anak. Jadi kalian boleh, tapi agar lebih gampang kalian boleh memakai struktur yang pertama.
kalian sudah membuat kerangka teks berita dan juga sudah mengetahui apa struktur, nah kalian tinggal mengembangkan dari kerangka yang tadi ya. Nah ini adalah contoh teks berita yang sudah dikembangkan dari kerangka berita tadi. Nah di sini ada jawaban-jawaban dari pertanyaan unsur berita atau jawaban-jawaban dari kerangka berita. Paham ya anak-anak? Kalian bisa baca. Nah, ini menggunakan struktur yang pertama. Nah, ketua terpilih ahli kesehatan paragraf pertama itu adalah teras berita. Kemudian, protokol kesehatan tidak dijaga di paragraf kedua, paragraf ketiga itu adalah tubuh berita. Dan paragraf yang terakhir itu adalah kaki berita. Itu ya, kalian boleh baca secara seksama. Selanjutnya yaitu menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka menjadi tulisan berita, nah langkah terakhir adalah menentukan judul berita. Nah, judul adalah bagian yang sangat penting dari teks berita karena para pembaca umumnya akan memutuskan bahwa ia akan membaca berita tersebut apabila judulnya itu menarik. Untuk itu, judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, akurat, jelas, dan ringkas. Kemudian mencerminkan isi berita. Kemudian ini paling penting ya karena judul itu harus menarik pembaca, kemudian tidak ambigu atau memiliki makna tunggal. Seperti itu ya anak-anak. Setelah kalian membuat teks berita secara utuh, nah kalian harus mampu membacakan berita yang kalian tulis. Nah, untuk membacakan berita itu harus sesuai dengan pelafalannya ya. Nah, lafal itu adalah cara pengucapan. Kemudian intonasi, itu naik turunnya sebuah nada. Kemudian jeda, vokal atau kenyaringan suara, dan ekspresi atau mimik muka yang jelas dan tepat. Agar apa? Agar pendengar dapat mengerti informasi yang ingin kita sampaikan. Setelah kalian menyimak penjelasan berikut, sekarang tugas kalian adalah buatlah kerangka berita tentang Hari Raya Kurban di sekitar tempat kalian masing-masing. Jadi soal nomor 1 ini masih kerangka ya, belum ke teks berita. Kemudian buatlah resume materi hari ini. Semangat ya! Kalian sudah menyimak materi hari ini. Jangan lupa tugasnya ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Maksimalkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa upload di Google Classroom ya. Pokoknya semangat mengerjakan tugas. Selamat dan semangat mengukir prestasi di tengah pandemi ya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.